Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Langit 99. Ketika membuka channel ini bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi ini adalah cara Allah untuk dapat memberikan inspirasi dan motivasi dalam setiap sejarah Islam. Pada suatu malam, tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, malam ini janganlah engkau bertasbih, dan jangan pula engkau menunda perintahku. Malaikat Jibril pun bertanya, Ya Allah, apakah kiamat telah tiba? Allah menjawab, Belum, wahai Jibril. Pergilah ke surga dan ambillah burak, kemudian bawalah kepada Muhammad. Setelah menerima perintah tersebut, Jibril berangkat ke surga dan mendapati jutaan burak di taman surga. Setiap burak memiliki mahkota di keningnya dengan tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sekian banyak burak, terdapat seekor yang tampak memisahkan diri, dikelilingi oleh api kerinduan. Sementara itu, di kota Mekah, Rasulullah tengah berbaring di dekat Ka'bah, ditemani paman beliau, Hamzah, dan sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datanglah 3 malaikat, Jibril, Mikail, dan seorang malaikat lainnya. Rasulullah dibangunkan oleh suara yang lembut, Wahai yang sedang tidur, bangunlah. Rasulullah kemudian dibawa ke sumur Zamzam. Di sana, tubuh beliau dibaringkan, dan malaikat Jibril mulai membelah dada beliau. Jibril meminta air Zamzam untuk membersihkan hati Rasulullah, kemudian mengeluarkan sesuatu yang hitam, yaitu tempat bisikan setan, agar Rasulullah terbebas dari rasa was-was. Selanjutnya, Jibril menuangkan hikmah, iman, kesabaran, ilmu, dan keyakinan ke dalam dada Rasulullah. Setelah proses itu selesai, dada Rasulullah ditutup kembali dan diberi stempel kenabian di antara kedua belikatnya, tanpa menimbulkan rasa sakit sedikit pun. Setelah itu, seekor burak didatangkan dengan pelana dan tali kekang. Burak adalah binatang putih, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Ia memiliki 4 kaki, dengan 2 sayap di paha yang membantu kecepatan larinya. Awalnya, burak bertingkah liar ketika Rasulullah akan menaikinya. Namun Jibril berkata, Wahai burak, apakah engkau tidak malu? Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah yang akan menaikimu. Mendengar itu, burak pun tenang, hingga Rasulullah bisa menaikinya dengan nyaman. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah menyaksikan berbagai peristiwa. Beliau melihat kaum yang di hadapannya terdapat 2 potong daging, 1 daging matang dan yang lain daging busuk. Anehnya, mereka lebih memilih memakan daging busuk. Jibril menjelaskan, ini adalah gambaran umatmu yang meninggalkan istri atau suami halal mereka dan lebih memilih berzina dengan yang haram. Kemudian Rasulullah melihat kaum yang terus-menerus membenturkan kepala mereka ke batu hingga pecah. Namun kepala itu kembali seperti semula. Jibril berkata, ini adalah gambaran orang yang malas melaksanakan sholat wajib dan sering menunda-nunda waktu sholat. Selanjutnya, Rasulullah melihat kaum yang telanjang, hanya menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan kain. Mereka makan kayu berduri, buah zakum yang pahit, serta batu dari neraka. Jibril menjelaskan, ini adalah umatmu yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Kemudian Rasulullah menyaksikan seorang laki-laki yang terus mengumpulkan kayu bakar, meskipun ia sudah tidak mampu membawanya. Jibril menjelaskan, ini adalah gambaran orang yang menerima banyak tugas dan jabatan, namun tidak mampu menunaikan amanah tersebut. Peristiwa ini adalah bagian dari perjalanan luar biasa yang dikenal sebagai Isra Mi'raj. Perjalanan ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 600, 21 M, atau 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah ke Madinah saat beliau berusia 51 tahun.
Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ke langit untuk bertemu Allah dan menerima perintah salat 5 waktu. Isra Mi'raj terjadi di masa Rasulullah sedang berduka karena kehilangan istri tercinta, Khadijah, dan paman beliau, Abu Thalib. Allah menghibur Rasulullah dengan perjalanan ini sebagai wujud kasih sayangnya. Dalam perjalanan, Jibril memimpin burak, Mikail memegang pelananya, dan Israfil memegang kainnya. Dengan kecepatan luar biasa, Rasulullah bersama Jibril sampai di sebuah tempat yang penuh pohon kurma. Kisah ini menunjukkan kebesaran Allah dan menjadi momen bersejarah bagi umat Islam. Di langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah seorang lelaki tinggi, kurus, dan berambut ikal. Ketika bertemu Rasulullah, Nabi Musa menyambutnya dengan penuh kasih sayang, memberikan salam dan berkata, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Namun setelah pertemuan tersebut, Nabi Musa terlihat menangis. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa Musa menangis?" Jibril menjawab, "Ia menangis karena merasa bahwa umatnya lebih sedikit dibandingkan umatmu, padahal ia telah berjuang keras untuk kaumnya." Pertemuan dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Setelah itu, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ke-7. Ketika Jibril meminta pintu langit dibuka, suara dari dalam bertanya, "Siapakah itu?" Jibril menjawab, "Aku adalah Jibril." Suara itu bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad, Rasulullah." Suara tersebut berkata, "Apakah dia telah diutus sebagai Rasul?" Jibril menjawab, "Benar." Pintu langit pun dibuka, dan Rasulullah disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim terlihat duduk bersandar di Baitul Ma'mur, tempat ibadah para malaikat di langit. Setiap hari, 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk beribadah, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Selamat datang wahai anakku yang saleh dan Nabi yang mulia." Nabi Ibrahim juga berpesan, "Sampaikan salamku kepada umatmu dan katakan bahwa surga itu indah, subur dan luas tanahnya. Namun tanah itu membutuhkan benih, dan benih surga adalah bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar." Setelah pertemuan tersebut, Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat besar dan indah, dengan daun-daun sebesar telinga gajah dan buah-buahnya seperti tempayan. Rasulullah menggambarkan bahwa keindahan Sidratul Muntaha tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dari bawah pohon itu mengalir 4 sungai. 2 sungai terlihat nyata dan 2 lainnya tersembunyi. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa 2 sungai yang nyata adalah Sungai Nil dan Sungai Eufrat, sementara 2 yang tersembunyi adalah sungai-sungai surga. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat berbagai keajaiban, seperti malaikat yang bersujud, memohon ampun, dan bertasbih kepada Allah. Rasulullah juga diperlihatkan Lauhul Mahfuz, kitab besar yang mencatat segala ketetapan Allah untuk alam semesta. Setelah itu, Rasulullah diizinkan untuk naik lebih tinggi lagi, hingga akhirnya beliau berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Rasulullah menerima perintah salat, awalnya sebanyak 50 waktu dalam sehari. Ketika kembali ke langit ke-6, Nabi Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, "Allah memerintahkan salat sebanyak 50 waktu sehari." Nabi Musa berkata, "Umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan." Rasulullah kembali menghadap Allah untuk memohon keringanan, dan perintah salat dikurangi menjadi 45 waktu. Nabi Musa kembali menyarankan hal yang sama,
hingga akhirnya jumlah salat dikurangi menjadi 5 waktu sehari. Nabi Musa berkata lagi, "Mintalah keringanan, umatmu masih tidak sanggup." Namun Rasulullah merasa malu untuk meminta lebih dari itu dan berkata, "Aku menerima dengan lapang dada, 5 waktu ini cukup." Allah pun berfirman, 5 waktu salat ini akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 50 kali lipat. Setelah peristiwa luar biasa itu, Rasulullah kembali ke Baitul Maqdis dan menaiki burak untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah kembali melihat berbagai peristiwa simbolik yang mengajarkan hikmah dan peringatan bagi umat manusia. Rasulullah akhirnya sampai di Mekah sebelum waktu subuh dan perjalanan Isra Mi'raj yang penuh keajaiban ini pun berakhir. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj yang luar biasa, Rasulullah kembali ke Mekah dalam keadaan sadar dan membawa wahyu serta perintah baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menceritakan kejadian ini kepada orang-orang terdekatnya, termasuk sepupunya, Ummu Hani, yang mendengarkan cerita beliau dengan penuh perhatian. Rasulullah menceritakan secara detail bagaimana beliau menjalankan salat di Baitul Maqdis, bertemu dengan para nabi, melihat surga dan neraka, hingga bertemu dengan Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Ummu Hani mempercayai cerita ini sepenuhnya. Meskipun ia menyarankan Rasulullah untuk tidak menceritakannya kepada kaum Quraisy karena khawatir mereka akan mendustakan beliau. Namun Rasulullah tetap memutuskan untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat Mekah. Ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada kaum Quraisy, mereka mengejek dan menganggap cerita tersebut mustahil. Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang terkenal menentang Rasulullah, memanfaatkan cerita ini untuk mencoba mempermalukan beliau di depan masyarakat Mekah. Ia dengan sengaja mengumpulkan banyak orang dan meminta Rasulullah untuk mengulang cerita perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Kaum Quraisy kemudian menanyakan detail-detail tentang Baitul Maqdis untuk menguji kebenaran Rasulullah. Rasulullah dengan bantuan Allah dapat menggambarkan setiap detail Baitul Maqdis secara akurat, meskipun beliau tidak pernah memperhatikan bangunan itu secara khusus sebelumnya. Bahkan, Allah menampakkan Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah seakan-akan beliau sedang melihatnya secara langsung. Namun, meskipun Rasulullah menjelaskan dengan jelas dan detail, banyak dari kaum Quraisy yang tetap mendustakan beliau. Sebagian kecil dari mereka meminta bukti lebih lanjut, seperti adanya rombongan kafilah yang disebutkan Rasulullah dalam perjalanan pulang. Rasulullah menjelaskan bahwa beliau telah melihat kafilah tertentu, termasuk seekor unta yang mengalami kecelakaan dan rombongan kafilah lain yang air minumnya berkurang karena beliau meminumnya. Beberapa orang Quraisy segera memeriksa kebenaran cerita ini. Dan ketika menemukan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah adalah benar, mereka tetap menolak untuk beriman. Di tengah penolakan dan penghinaan dari kaum Quraisy, Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah, tampil membela beliau. Ketika kaum Quraisy menceritakan kepada Abu Bakar tentang klaim perjalanan Rasulullah ke Baitul Maqdis dan ke langit dalam waktu 1 malam, Abu Bakar langsung berkata, "Jika itu dikatakan oleh Rasulullah, maka aku mempercayainya. Bahkan lebih dari itu, aku mempercayai wahyu dari langit yang disampaikan kepada beliau setiap saat." Karena keyakinannya yang teguh, Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq yang membenarkan. Isra dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat besar yang menegaskan kerasulan Nabi Muhammad. Peristiwa ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena di dalamnya terkandung perintah salat 5 waktu yang merupakan tiang agama. Perintah salat 5 waktu ini awalnya diwajibkan sebanyak 50 kali sehari. Namun atas saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah kembali kepada Allah beberapa kali untuk memohon keringanan. Hingga akhirnya
Allah menguranginya menjadi 5 waktu sehari. Dengan pahala yang tetap setara 50 kali sholat. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bagi umat Islam, Isra dan Mi'raj merupakan ujian keimanan. Kaum mukminin yang benar-benar percaya kepada Allah dan Rasul-Nya menerima peristiwa ini sebagai kebenaran mutlak, sementara orang-orang yang lemah imannya atau tidak beriman menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil. Peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya salat sebagai kewajiban utama setiap muslim dan menunjukkan betapa dekatnya hubungan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj bukan hanya sebuah perjalanan luar biasa, tetapi juga simbol dari kekuatan iman, kepatuhan kepada Allah, dan kasih sayang Allah kepada umat Islam. Sebagai umat Rasulullah, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga salat, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan mempercayai segala ketetapannya. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam dan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisyawab. Terima kasih yang sudah berada di channel kami. Saya doakan sehat, panjang umur, dan kaya raya. Subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.